ada baiknya kita itu harus memperbaiki terlebih dahulu pola pikir agar promil-promil yang kita jalanin itu bisa berjalan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat si Oh My Channel. Buat kalian yang belum tahu aku akan memperkenalkan diri. Let's me introduce myself. My name is Siti Umairah. Nah, di sini memang aku bisa dibilang adalah YouTuber baru. Aku di sini ingin membagikan video-video YouTube aku mengenai kesehatan, mengenai beauty, tutorial, motivasi dan lain-lain yang tentunya bermanfaat buat teman-teman semua. Dan kalau kalian setelah menonton video yang aku bagikan ini sekiranya bermanfaat, ayo sebarluaskan dengan cara apa? Subscribe, like, komen, dan juga bagikan kepada teman, saudara, kakak, adik, ataupun keluarga kalian supaya YouTube ini bisa bermanfaat buat orang banyak. Oke, untuk pertama ya, aku membuat video ini aku spesial banget buat teman-teman di TikTok yang menanyakan tentang promilku, program hamilku gitu. Dan aku juga terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mendoakan aku. Terima kasih banyak. Semoga teman-teman yang sedang mengusahakan promilnya, sedang mengusahakan untuk mendapatkan keturunan, semoga segera mendapatkan keturunan yang sehat tentunya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, buat teman-teman, sekadar informasi aja di videoku yang pertama ini mungkin belum menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman ya mengenai promilku. Nanti akan aku jelaskan pada video yang selanjutnya gitu ya. Yang pertama ini aku justru ingin memberikan informasi, membagikan pengalamanku dalam menjalankan promil itu sendiri. Itu kan kita harus tahu kunci keberhasilannya ya yang pertama. Seperti kita mau dagang aja gitu, mau jualan, kita harus tahu nih kunci keberhasilan dari penjualan kita tuh kayak mana supaya penjualan kita ramai misalkan. Nah itu juga sama dengan promil yang aku jalani, aku harus tahu dulu kunci yang harus aku pegang nih apa nih supaya promilnya berhasil. Jadi buat temen-temen mungkin untuk promilnya aku akan buatkan video yang berbeda dari ini, karena video ini aku akan lebih menjelaskan mengenai apa yang aku rasakan, apa yang aku jalankan sehingga promil aku tuh bisa berhasil seperti itu. Makanya aku mohon ini disimak sampai akhir video supaya mungkin aja bisa memotivasi kalian ya, buat teman-teman yang lagi menjalankan promil. Semoga promilnya nanti setelah menonton ini bisa bisa berhasil karena ada sesuatu yang mungkin bener nih yang dari omongan aku, karena aku juga nggak dapat dari mana-mana, ini aku dapat dari diriku sendiri. Makanya aku pengen banget buat kalian yang sedang promil bisa juga berhasil kayak aku, seperti itu teman-teman. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, tonton videonya jangan di skip dan happy watching. Pertama banget aku mau kasih tahu buat bunda-bunda yang lagi promil ya. Pertama itu adalah luruskan niat bunda-bunda. Tujuan kita semua ingin mendapatkan keturunan itu seperti apa gitu. Dan kita pertanyakan lagi kepada diri kita, apakah kita itu benar-benar siap? Karena siap menurut kita belum tentu siap menurut Allah, karena Allah atau Tuhan itu selalu tahu yang terbaik buat hamba-hambanya. Sedangkan manusia hanya bisa berharap, hanya bisa berencana, lalu yang menentukan hanyalah Tuhannya gitu kan, karena Tuhanlah yang tahu, karena Allah lah yang tahu gitu. Jadi kita pengen apa nih gitu, nikah itu untuk apa nih, tujuannya apa? Kalau kita sudah paham tujuan, niat itu tadi dengan benar diluruskan, kita tidak berfokus bahwa nikah itu harus punya anak sekarang juga, enggak gitu. Jadi awal mula aku menikah dengan suami, kami selalu ingin punya anak cepet gitu. Sebulan kok belum ya gitu, aku masih mens. 2 bulan kok belum ya, dan seterusnya gitu. Aku adalah orang yang bisa dibilang ya, aku ngambil sekolah di fakultas kedokteran ya. Aku mengerti tentang yang namanya ilmu reproduksi karena memang kejurusan aku, peminatan atau fokusku di ilmu reproduksi. Namun yang kita pelajarin sama yang kita hadapin ketika sudah menikah itu ternyata berbeda gitu kan. Nah, berbeda ketika kita mendapatkan sebuah masalah kesehatan, yaitu tentunya masalah reproduksi kan, seperti itu. Jadi
Menurut aku bunda-bunda semua, yang pertama harus luruskan niat dulu, bahwa kalau kita melihat ada teman-teman, kita melihat ada tetangga, sanak saudara atau siapapun yang menikah kok langsung punya anak nih gitu. Nah jadi kita tuh harus punya pola pikir, ubah pola pikir kita bahwa kita menikah bukan untuk berlomba-lomba siapa yang cepat dapat keturunan itulah yang menang, bukan. Karena kita punya kehidupan masing-masing, kita punya perjalanan hidup yang berbeda-beda dan Tuhan selalu memberikan yang terbaik dalam perjalanan hidup kita. Jadi mungkin saja saat kita merasa orang sudah diberikan kita belum, kita harusnya bertanya lagi kepada diri kita, apakah kita punya anak, kita mampu untuk merawatnya, untuk mendidiknya, kita siap untuk direpotkan dengan segala macam permasalahan-permasalahan tentang anak. Kita tahu bahwa semakin majunya zaman, maka cara mendidik, cara membesarkan, cara mengerti menjadi orang tua itu berbeda dengan orang-orang yang udah dulu tuh, ibu-ibu kita, orang-orang tua kita gitu. Jadi aku dan suami tuh pertanyakan lagi kepada diri kami, apakah kami ini siap? Nah, oleh karena itu setelah aku pertanyakan pada diriku, pada suamiku, berarti aku harus mampu mempunyai ilmu yang lebih untuk bisa menjadi orang tua. Lalu aku bagaimana nih setelah punya ilmu ini, apakah aku harus terus berharap menjadi orang tua? Harapan itu pasti, ya kan, kita nggak boleh putus asa gitu. Jadi awal mulanya aku itu seperti itu dulu, tidak memikirkan apa program hamil apa, makan apa, melakukan apa dulu, tidak seperti itu. Jadi tapi sebelumnya aku selalu merasa seperti itu. Jadi sebelum aku berhasil di bulan terakhir yang aku punya pola pikir seperti ini, aku pernah mempunyai pola pikir yang salah, yaitu aku pelajarin dulu program hamil makan apa aja gitu kan, terus tuh olahraganya gimana gitu. Itu dulu yang aku pelajari, ternyata itu salah gitu. Yang aku harus benerin adalah diriku sendiri dan suamiku tentunya gitu, sebagai yang nantinya kita adalah calon orang tua gitu. Dan yang kedua adalah setelah kita tahu niat tujuan kita diskusikan. Memang harusnya nih biasanya tuh perempuan ya, wanita itu lebih mengerti keadaan di mana ada masalah apa sih, misalkan masalahnya itu ada di wanitanya, masalah reproduksinya, atau ada di prianya gitu. Nah itu harus diomongin sama suami, kita diskusikan. Jadi kita harus kenalin dulu masalahnya itu ada di suami atau di istri, atau ada di kedua-duanya nih, masalah infertilitas atau ketidaksuburan atau masalah reproduksi yang terjadi gitu. Nah karena menurut survei, menurut penelitian, jadi kita nggak bisa nyalahin antara suami dan istri itu harus wanitanya aja nih yang nggak bisa ini, kita nggak bisa kayak gitu, atau suaminya aja nih yang nggak bisa gitu, bukan. Jadi kita harus berusaha untuk ke dokter gitu kan, berusaha itu banyak untuk ke dokter, kita cek, periksa kesehatan reproduksi, kita lihat yang wanita ada kurangnya di mana, yang pria seperti itu. Karena menurut survei ya, menurut penelitian itu justru infertilitas itu balance gitu loh, seimbang antara permasalahan infertilitas di pria itu disebabkan pria 40% dan di wanita itu 40%. Nah itu 80%, lalu 20%-nya adalah 10% permasalahan disebabkan karena kedua-duanya, karena suami dan istri atau kombinasi, dan yang satunya adalah karena suatu permasalahan yang tidak dapat dijelaskan. Nah jadi kita harus aware terhadap permasalahan di dalam diri kita, terutama reproduksi ya, atau ada permasalahan penyakit-penyakit yang lain, misalkan yang mengakibatkan kita sulit untuk mendapatkan keturunan. Nah kita harus aware apa sih yang ada masalah, siapa sih gitu. Setelah kita ngerti siapa yang ada masalah, terus itu kita nggak boleh nih ngebebanin salah satu pasangan. Misalkan suaminya ada masalah tentang keadaan atau kesehatan spermanya ya, nah lalu si istrinya yang nyalain suaminya, itu nggak benar. Nah itu menurut aku itu harus didiskusikan, atau sebaliknya si istri yang ada masalah misalkan di PCOS atau masalah infertilitas yang lainnya, sehingga si suami membebani istri, itu juga salah. Jadi kita diskusikan oleh si suami mendiskusikan kepada si istri bagaimana sih yang terbaik buat kita. Nah kita
kita harus tahu, kita harus terbuka, nggak boleh ada yang ditutup-tutupin gitu. Supaya apa? Kalau kita terbebani ya untuk menjalani promil, kita mau masukin makanan, vitamin, mau olahraga, mau apa, itu percuma kalau terbebani di pikiran kita. Karena pikiran itu adalah ya, yang pertama dia kalau kita terus-menerus terbebani oleh suatu stresor itu adalah pemicu stres. Pemicu stres itu banyak, nggak cuma tentang kesehatan reproduksi. Misalkan kemacetan aja itu adalah pemicu stres gitu. Kemacetan, kemudian dimarahin bos misalkan, itu pemicu stres gitu, namanya stresor. Nah kalau itu kan adanya di pikiran kita. Nah kalau pikiran kita aja udah nggak baik, nggak bener, terbebani dengan stresor tadi, maka yang kita mau jalanin itu sulit. Karena nantinya stres yang berkepanjangan di pikiran kita tadi itu akan mempengaruhi keadaan kesehatan kita. Sehingga nggak cuma organ reproduksi dulu dong yang dia yang dia ibarat kata tuh yang dia rusak gitu ya. Tapi ada hal-hal yang lain yang mengganggu kesehatan kita yang lebih penting, misalkan jantung gitu kan. Karena banyak stresor tadi, jantung kita jadi kayak berdebar-debar, mau menjalankan ini itu tidak enak hati gitu kan, karena ya itu tadi terbebani. Oleh karena itu dihilangkan beban-beban atau saling menyalahkan antara pasangan satu dengan pasangan lain, itu saling dihilangkan. Kita itu menikah adalah dua orang yang berbeda, tapi kita juga harus mempunyai satu visi misi yang sama gitu. Kalau kita mau punya anak, kalau kita mau punya keturunan, itu kayak mana, diomongin yang baik-baik. Kalau misalkan suaminya belum punya pola pikir yang sama kita, ayo kita bilang baik-baik, pelan-pelan, ajak dalam kebaikan, ajak dalam hidup sehat, ajak segala macam ajakan yang baik gitu kan, dan omongin yang baik-baik juga tentang pola pikir kita tadi gitu. Itu yang kedua. Terus apalagi ada yang ketiga, setelah kita tahu ya tadi kan udah niat ya kan, tujuannya kita, pola pikir kita ya, niat itu dari pola pikir kita. Terus yang kedua, kita tahu permasalahannya itu ada di siapa gitu. Terus yang ketiga itu adalah ketika kita sudah tahu permasalahan ada di siapa, kita tidak menyalahkan. Makanya yang ketiga adalah kita saling menyemangati, saling menguatkan, karena ini akan membentuk nantinya suatu emosional yang baik dalam rumah tangga. Jadi emosional ada yang negatif, ada yang positif. Nah ini adalah yang positif. Yang positif ini akan ngebentuk dimana jika saling menyemangati antara istri dan suami, pasangan satu sama lainnya, maka rumah tangga ini akan semakin baik gitu. Dan otomatis Tuhan, Allah itu akan menilai bahwa kebersamaan dengan adanya ujian ini, mereka justru lebih baik gitu kan, bukan lebih renggang, bukan lebih jadi kita bisa dibilang emosional yang negatif gitu, saling marah-marah. Justru Tuhan menilai bahwa ujian yang Tuhan kasih itu tidak dianggap atau tidak dijalankan dengan baik oleh kita gitu. Oleh karena itu ini kan permasalahan dalam rumah tangga, berarti kan ada dua orang yang harus menjalankannya ya, bukan hanya sendirian ya. Jadi harus ada dua orang. Nah Tuhan menilai juga sebagai juri kehidupan kita bahwa ini adalah ujian yang dianggap Tuhan, ini adalah ujian buat kita, dan kita juga seperti itu. Jadi kita jalankan dengan versi terbaik kita sebagai manusia, dan kita jangan mengeluh, kita terus menyemangati. Antara satu dengan yang lain harus menyemangati. Ini akan timbul yang namanya bonding atau ikatan antara suami dan istri, sehingga yang kita jalanin besok kamu mau makan vitamin A gitu ya. Kalau aku asam folat misalkan dikasih sama dokter, itu asam folat dari high folic, itu aku konsumsi. Jadi yang tadinya belum bulan lalu gitu kan, aku terus minum itu juga, tapi kok nggak berhasil. Terus sekarang kenapa berhasil? Mungkin karena ada sesuatu yang aku ubah di dalam diriku, yang menurut aku itu harus gitu kan, supaya apa yang aku minum. Terus kalau aku olahraga misalkan yoga kan, untuk membesarkan sel telur pada orang-orang yang menjalani yang menderita PCOS misalkan, itu juga jadi enak gitu. Kita olahraga enak, kita mau melakukan aktivitas dalam program hamil kita tuh menjadi lebih didukung oleh pasangan kita, dan juga kita lebih tidak ada beban gitu kan, yang tadi yang kita udah jalanin 3 kunci tadi, seperti itu. 4 adalah kuncinya tetap berusaha, karena
eh Allah ya suka banget ngelihat hamba-hambanya yang terus berusaha, tidak mudah putus asa dalam suatu ujian, dalam suatu cobaan. Ya kita berusaha itu banyak. Bisa kita terus berusaha berikhtiar ke dokter untuk mengetahui bagaimana perkembangan kesehatan kita, kesehatan reproduksi kita gitu kan. Kemudian kalau ada sakit ya diobatin, kalau ada sesuatu yang kiranya memang perlu mengkonsumsi vitamin tertentu agar kualitasnya baik, misalkan sperma atau sel telurnya, ya ke dokter gitu kan. Jangan mencoba-coba promil yang mungkin aja bisa memperburuk kesehatan. Karena kita nggak tahu gitu kan, setiap pasangan itu ada masalahnya masing-masing. Jadi tanyakan pada dokter. Kita bisa dicek kandungannya atau cek spermanya dan lain-lain. Karena kalau kita cuman bisa dibilang cuman berusaha tanpa kita tahu apa sih permasalahannya, itu juga salah gitu. Jadi kita harus mengetahui dulu apa sih masalahnya gitu kan. Berusaha terus berusaha gitu dengan caranya ke dokter. Terus setelah itu kita tanya sama dokter, kalau misalkan mau promil, makanan yang bagus, vitamin yang bagus itu apa dok gitu. Terus boleh juga kita lihat beberapa artikel kesehatan atau jurnal-jurnal internasional atau kesehatan yang membahas tentang promil ya, program hamil yang baik, yang tentunya aman gitu dan sesuai dengan keadaan atau permasalahan yang sedang kita alamin. Menjalankan kehidupan yang sehat. Kehidupan sehat adalah dengan cara menjalankan promil itu tadi. Kita mulai aware terhadap kesehatan kita yang tadinya gak pernah yang namanya olahraga mungkin ya, gak pernah olahraga atau kayak membantu lah ya kesehatan reproduksi kita dengan cara mengkonsumsi vitamin, makanan yang sehat, daging, kacang atau yang lain-lainnya gitu kan. Menurut aku kita itu penting ya untuk saling membuka tentang pengetahuan. Kita harus nih belajar sendiri. Misalkan tentang apa gitu ya, kita baca, bisa ada artikel, sekarang tuh luas banget, udah ada internet ya, udah bisa browsing, bisa Google, bisa ngelihat artikel-artikel kesehatan, bisa jurnal-jurnal kesehatan, ada yang internasional, ada yang nasional. Kita bisa ngeliat YouTube, kita lihat dokter-dokter mana sih yang memberikan atau konten-konten YouTube manakah yang memberikan edukasi tentang promil. Tapi kita juga harus tahu apa sih permasalahan kita. Misalkan PCOS, jadi PCOS promilnya kayak mana itu kan. Seperti itu. Yang usaha-usaha tadi aku bilang kan banyak ya, nggak cuma tadi kita merubah diri kita, terus kita ke dokter. Kita juga berusaha untuk mempelajari prakehamilan ya, mempelajari hal-hal di prakehamilan. Jadi apa aja sih yang harus kita siapkan ketika nanti hamil gitu kan. Dan nanti kalau udah punya anak tuh kan kita mau ngedidik, kita harus tahu juga nih edukasi tentang mendidik anak seperti itu. Kita harus membuka diri untuk belajar, karena belajar tuh nggak ada batasan umur gitu kan. Terus aja kita baca, dan sekarang tuh alangkah mudahnya gitu belajar, nggak mesti kita nanya ke seseorang manapun. Kita di rumah, di kamar pun kita bisa belajar dengan gadget kita, dengan daripada kita scroll atau ngeliat yang nggak benar, yang nggak baik. Kita ubah bahwa kita aware bahwa kita pengen ingin belajar gitu kan, seperti itu. Terus yang kelima adalah kita dari keempat ini tadi, itu mungkin kuncinya ada di terakhir ini. Jadi yang kelima adalah kita terus berdoa, berserah diri. Kita terus yang namanya bersyukur kepada Allah, ya kan, dari apa yang udah dikasih sama Allah tentang kehidupan kita, perjalanan kita seperti ini. Kita terus bersyukur. Ketika kita bersyukur, ketika kita menikmati kehidupan kita yang seperti ini, maka Allah akan memberikan atau membukakan jalan yang terbaik juga buat kita.
Karena kunci dari kehidupan itu bersyukur. Apapun yang kamu jalanin, apapun yang kamu hadapin, kamu harus bersyukur. Gak boleh yang namanya ngeluh karena sesuatu hal. Karena kita lihat lagi di bawah kita tuh masih banyak banget yang sulit, masih banyak banget yang susah, seperti itu. Jadi setelah itu kita berserah diri. Berserah diri apa? Dari hal-hal yang udah kita tadi usahakan, dari niat, dari kita saling mendukung satu sama lain, kemudian kita saling menyemangati, tidak menyalahkan, kemudian saling berusaha, maka kita adalah berserah diri. Karena kita lagi dan lagi, kita adalah hamba, kita hanya menjalani kehidupan ini dengan versi terbaik yang sudah diatur oleh Allah, dan kita harus berusaha yang terbaik juga. Setelah itu kita berserah diri dengan apa hasilnya, dengan apa yang Allah akan berikan kepada kita, dan lagi kita harus membuka diri bahwa kalaupun belum, ya udah nggak apa-apa. Kita sudah tahu kemungkinan terburuk kita, karena mungkin kita belum siap, karena mungkin permasalahan kesehatan reproduksi kita ini harus dibenerin dulu, harus diperbaikin dulu, harus disembuhin dulu, baru kita bisa hamil, misalkan seperti itu. Nah, jadi nggak ada batasan buat kita. Kenapa kita nggak berserah aja kepada Allah? Karena ya udah dari kita dilahirkan sampai kita mati, itu pun kita harus menyerahkan diri kita, berserah gitu kan. Karena kita diatur gitu. Dan kalaupun kita yakin terhadap sesuatu yang udah ditakdirkan, Allah akan memberikan takdir itu dengan jalan terindah gitu kan. Nah, kemudian ya yang kelima ini, setelah bersyukur, ini aku rangkap jadi satu gitu ya. Bersyukur, berserah diri, kita berdoa atau beribadah gitu. Nah, sistem beribadah kepada Tuhan, kepada Allah, itu kadang manusia masih menganggap seperti barter, seperti tukeran sesuatu gitu. Padahal itu adalah hal yang salah. Menurutku, aku dapat juga belum lama ini yang membuka tentang hatiku, tentang pikiranku, untuk terus menerus aku bisa seperti ini. Akhirnya alhamdulillah lancar, promilku berhasil. Itu adalah karena ketika kita berdoa, ketika kita beribadah, sholat ya kan, di dalam umat Islam atau umat Muslim itu banyak banget pilihan atau fasilitas. Ibarat kata tuh kita mau menjalankan yang mana nih yang kita mau rutinin. Sholat fardu pasti kan wajib gitu kan. Misalnya ada sholat duha, sholat tahajud, ngaji, puasa, kita mau rutin yang mana, kita bisa milih gitu kan. Dan pasti dari hal-hal yang kita lakukan ini pasti ada hasilnya. Misalkan kita memilih saya berniat untuk berpuasa karena Allah Ta'ala, lillahi ta'ala, puasa, nanti ya udah Allah yang mengatur. Mungkin tadinya ada masalah kesehatan tentang sel telur yang kecil, tentang PCOS karena ada gangguan metabolisme tentang diabetes gitu kan, gula darahnya tinggi karena puasa, tiba-tiba bisa sehat gitu kan, bisa sel telurnya jadi matang, bagus, bisa dibuahin dan segala macam. Akhirnya berhasil promilnya gitu. Atau kita bisa tahajud, kita bisa melaksanakan rangkaian atau ritual keagamaan dengan lillahi ta'ala aja, karena Allah Ta'ala, bukan karena barter, bukan karena sesuatu yang kalau kita udah beribadah nih Allah akan ngasih ini lagi nggak ya, nggak usah kayak gitu, nggak usah. Karena kita beribadah ya udah, itu beribadah itu menurutku adalah salah satu tanda terima kasih kita sebagai makhluk, sebagai hamba, karena kita sudah diberikan kehidupan yang begitu luar biasa dari Tuhan gitu kan. Dan kenapa sih kita nggak mau memberikan timbal balik itu juga kepadanya? Itu juga akan berdampak baik juga buat diri kita, supaya kita punya pegangan, supaya kita punya sesuatu yang nantinya kalau kita sedih, yang kalau kita down banget gitu kan di dalam kehidupan kita punya sesuatu buat berpegangan gitu, yaitu Tuhan kita, yaitu Allah kita, agama kita. Ya, jadi kayak gitu, bukan karena hal-hal yang saya sholat duha karena saya pengen mobil, saya pengen uang yang banyak, bukan, saya pengen keturunan, bukan. Tapi itu pola pikir yang salah. Makanya kita minta dikuatin aja tuh sama Allah, supaya Allah nantinya memberikan jawaban itu dengan versinya Allah gitu. Gak usah pikir nanti dikabulin gak ya, gak usah kayak gitu. Itu menurutku itu pola pikir yang salah. Sebelumnya pasti manusia itu
Bahkan aku itu bukan orang yang alim banget, bukan, mohon maaf lahir dan batin, bukan ya. Aku masih jauh banget gitu. Tapi aku dengan umur segini aku ingin belajar menjadi kepribadian yang lebih baik lagi, terutama mengenai beribadah kepada Allah itu tadi gitu teman-teman. Jadi ya semoga teman-teman yang lagi menjalankan promilnya, ya kan, yang ada masalah kesehatan baik di pasangan kalian atau kalian, ya kan, itu cepat diberikan kesembuhan, diberikan jalan sama Allah gitu kan, bisa berhasil, bisa lancar promilnya, segera garis 2 mendapatkan keturunan. Aku juga sedang belajar, mudah-mudahan aku bisa menjaga kehamilan aku dengan baik, anak aku sehat, karena aku paham banget teman-teman. Aku pernah ada di posisi kalian juga, walaupun aku masih sebentar ya. Aku menjalin promil tuh kurang lebih hampir 5 bulan, ya kan. Tapi di bulan ke-5 aku langsung hamil, alhamdulillahirrabbilalamin. Dengan cara-cara yang aku bilang tadi gitu. Ntar promilnya aku akan share di konten YouTubeku yang setelah ini gitu ya. Jadi aku ingin memberikan bisa dibilang sharing lah ya, edukasi sharing tentang kehidupan dulu nih yang harus kalian tahu tentang kunci-kunci keberhasilan dalam program hamil sebelum tahu apa program hamil yang dilaksanakan gitu kan ya. Oke, terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, apabila ada omongan aku yang mungkin tidak berkenan di hati teman-teman semuanya. Semoga teman-teman, pokoknya aku doain lagi yang terus-terusan lagi berusaha nih sekarang, Allah jawab doa-doa kalian, Allah kabulkan doa-doa kalian, segera hamil, punya keturunan ya, lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Oke, segitu dulu aja video aku. Semoga bermanfaat. Nanti aku akan buatin juga video setelah ini, yaitu tentang program hamil yang aku jalanin sampai aku berhasil. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.